menyembah Tuhan. Kita mau menikmati setiap kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Sungguh indah apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita menaikkan penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Maka
berterima kasih tiada henti-hentinya untuk setiap pengorbanan-Mu Bapa, untuk setiap apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kami Bapa. Pengorbanan-Mu, darah-Mu yang tercucur di kayu salib Tuhan, bahkan kebangkitan-Mu yang telah terjadi Tuhan, membuktikan kasih-Mu begitu besar bagi kami Bapa, membuktikan bahwa kami semua memperoleh kemenangan demi kemenangan daripada Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami mengakui Yesus adalah Tuhan yang menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan kami berterima kasih dalam kebaikan Tuhan di setiap hidup kami Bapa. Dan sebentar juga kami melakukan ibadah ini, kami panjatkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Kita tetap mau mengatakan rayakan Yesus, rayakan kita, rayakan kebangkitan Tuhan Yesus kita. Oh haleluya. Rayakan Yesus.
mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita. Haleluya. Sungguh indah tiada haranya, sungguh mengagumkan, sungguh hajat untuk dimengerti.
pelayanan mulut bibir hamba-Mu. Biarlah setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan semuanya Tuhan, dan kami siapkan hati kami di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Saat ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan anugerahnya yang terbaik kepada kita semua. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan kita diberikan kesempatan untuk berbuat bakti. Dan khususnya hari ini kita sedang merayakan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Tante Anneke sebagai Ibu Gembala GBDI Sekina Toma yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan dalam peringatan dan perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, meskipun metode ibadah kita tidak seperti biasanya, kita sedang mengikuti himbauan dari pemerintah, tapi tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi antusias kita untuk memberikan ibadah kita yang terbaik. Saudara, hari ini kita patut bersukacita karena ini bukan hanya hari ibadah biasa, tetapi kita sedang memperingati dan merayakan Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dalam kesempatan ini, firman Tuhan saya berikan tema Kebangkitan Kristus memperbaharui hidup kita. Sekali lagi, kebangkitan Kristus memperbaharui hidup kita. Adapun yang menjadi ayat pokok kita terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan jelas firman Tuhan tadi berkata bahwa kebangkitan Kristus memperbaharui hidup kita. Saudara, manusia pada umumnya senang sekali dengan aktivitas atau kegiatan memperbaharui barang-barang yang ada. Benda-benda, perabot, barang-barang seringkali dibaharui oleh sang pemilik. Misalnya kursi, sofa, tempat tidur, buffet, dan lain sebagainya. Ada benda-benda, ada barang-barang yang seringkali mengalami pembaharuan. Bahkan cat dari rumah juga diperbaharui, genteng, atap, plafon, apapun. Bahkan kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, ketika masuk kepada usia-usia pemakaian tertentu, seringkali diperbaharui oleh sang pemiliknya. Adapun cara memperbaharui adalah dengan diperbaiki, direnovasi, atau cara memperbaiki adalah dengan cara dibuang atau dijual dan kemudian membeli lagi barang atau benda-benda yang baru. Saudara, objek yang diperbaharui bukan hanya benda atau materi, tetapi bisa juga hal-hal yang lainnya. Misalnya, hubungan yang diperbaharui. Manusia suka memperbaharui hubungan dengan sesamanya. Manusia memperbaharui hubungan dengan
istri atau suami sebagai pasangan hidup. Manusia memperbaiki hubungan dengan anak-anak atau juga dengan orang tua. Ada juga hal yang lain yang suka diperbarui oleh manusia, ya, selain dari benda-benda, selain juga dari hubungan tadi. Misalnya mengenai program-program. Ada program-program yang kemudian setelah dievaluasi lalu kemudian diperbaharui. Ada juga perjanjian. Sudah dibuat perjanjian lalu di kemudian hari perjanjian itu diperbaharui. Jadi sebenarnya kegiatan memperbaharui sesuatu itu adalah kegiatan yang umum dan biasa dilakukan oleh manusia. Bahkan wajib dilakukan oleh manusia. Adapun alasan atau tujuan dari kegiatan memperbaharui itu adalah supaya kelihatan indah, supaya kelihatan elok. Barang-barang yang diperbaharui, yang direnovasi atau diganti dengan barang yang baru, tujuannya adalah supaya kelihatan indah, kelihatan elok, tidak membosankan misalnya. Hubungan yang diperbaharui tujuannya adalah supaya semakin harmonis, semakin dekat, semakin rekat, semakin damai dan seterusnya. Jadi selain terkasih dalam Tuhan, kegiatan manusia ketika memperbaharui sesuatu itu ada alasan dan ada tujuan. Dan kegiatan itu wajib, sering dilakukan oleh manusia. Ternyata Tuhan kita juga melakukan yang namanya pembaharuan. Tuhan kita memperbaharui. Dan kabar baiknya, melalui peristiwa kebangkitan, kegiatan memperbaharui yang dilakukan oleh Tuhan itu terjadi. Dan pada kesempatan ini, atau pada peringatan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, saya akan menyampaikan dua objek, dua hal yang diperbarui oleh Tuhan Yesus melalui kebangkitannya. Yang pertama, saudara, yang diperbarui oleh Tuhan Yesus berdasarkan ayat-ayat pokok kita tadi, yaitu kodrat rohani. Saya akan membaca ulang di dalam ayat yang ketiga, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Sekali lagi, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus memperbarui kodrat rohani kita, yaitu dengan cara Kristus melahirkan kita kembali. Bukan fisik yang dilahirkan, bukan jasmani yang dilahirkan, tetapi rohani yang dilahirkan. Seringkali kita mendengar ada anak Tuhan yang usianya baru 10 tahun, padahal secara jasmani usianya sudah 50 tahun. Yang dimaksud adalah usia rohania. Karena rohani yang lama adalah rohani yang ada di dalam kutukan dosa. Rohani yang lama adalah rohani yang terhukum oleh karena dosa. Rohani yang lama adalah rohani yang lemah, rohani yang tidak berdaya, rohani yang dikendalikan atau diperbudak oleh dosa. Dengan kebangkitan Kristus, maka rohani itu diperbarui dengan cara rohani itu dilahirkan kembali. Bukan berarti saya dan saudara punya roh yang baru, roh yang lama diangkat diganti oleh roh yang baru, tidak. Melainkan roh yang lama ini diperbarui. Ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib lalu dikubur, berarti roh yang lama itu sudah dikubur. Dan ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian, maka roh yang lama yang sudah diperbarui itu muncul kembali, atau dalam istilah Petrus, lahir kembali. Jadi saudara, lahir kembali tidak harus dalam pengertian yang lama itu hilang sama sekali. Yang lama masih ada, tetapi benar-benar diperbaharui. Lahir muncul baru. Kodrat yang lama yang dikuasai oleh dosa sudah dikubur dalam kematian Kristus di atas kayu salib, kurang lebih 3 hari berada dikubur, dan kodrat yang lama itu
Manusia yang lama, manusia yang diperbudak oleh dosa itu sudah dikubur bersama-sama dengan Kristus. Dan kebangkitannya melahirkan kodrat yang baru, melahirkan rohani yang baru. Sadarilah, ketahuilah bahwa saya dan saudara sudah tidak memiliki kodrat lama. Saya dan saudara sudah memiliki kodrat yang baru. Sebagaimana Tuhan Yesus menyampaikan kepada Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, maka engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Saya dan saudara orang-orang yang beruntung, karena kita adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Hidup yang lama sudah dikubur, dan melalui kebangkitannya, maka kodrat rohani yang baru telah terwujud. Itu yang pertama, pembaharuan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui dan di dalam kebangkitannya. Yang kedua, saudara, apa yang diperbarui oleh Tuhan kita dalam kebangkitannya? Yang kedua adalah hidup yang tanpa pengharapan menjadi hidup yang penuh dengan harapan. Hidup yang tanpa pengharapan diubah menjadi hidup yang penuh pengharapan. Untuk bagian yang kedua ini, saya membagi menjadi dua. Apa yang dimaksud dengan hidup yang penuh dengan harapan? Hidup kita yang lama, yang tidak ada harapan, diperbaharui menjadi hidup yang penuh dengan pengharapan. Terdiri dari apa saja? Yang dimaksud dengan hidup yang penuh dengan pengharapan itu seperti apa? Sekali lagi, saya membagi menjadi dua untuk poin yang kedua ini. Yang pertama adalah hidup yang penuh dengan pengharapan, yang dimaksud adalah kelak nanti di akhirat kita akan menerima hidup yang kekal, kebahagiaan yang kekal, dan mahkota yang kekal. Saya akan membaca kembali ayat pokok kita, karena dari ayat-ayat pokok tadi kita mendapatkan kebenaran-kebenaran itu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Itulah yang dimaksud dengan hidup kekal, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Itulah yang dimaksud dengan hidup kekal di sorga, menerima mahkota yang tidak akan layu. Ya, jelas sekali firman Tuhan, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi saya dan saudara sedang menuju kepada dimensi kekekalan. Saya dan saudara sedang mengarah kepada penggenapan janji ini. Karena kodrat kita sudah diperbarui, maka kita tidak akan selamanya tinggal di dunia. Allah sudah sediakan tempat untuk kodrat baru untuk saya dan saudara. Dan tempat itu kekal abadi. Tempat itu tidak cemar. Tempat itu kudus. Dan tidak hanya tempat itu, melainkan seisi tempat itu. Semua yang tersimpan di tempat itu, semua yang tersimpan di surga, tidak layu, tidak cemar, tidak karat, tidak akan hilang, tidak akan musnah. Bahkan kita nanti akan menerima tubuh baru, karena Kristus bangkit, maka kita pun juga akan bangkit. Kristus bangkit, mengenakan tubuh kebangkitan. Kita yang mengalami kematian atas kehendak Tuhan, kita pun juga akan menerima tubuh kebangkitan. Dan tubuh kebangkitan itu tidak akan binasa, tidak bisa berbuat dosa lagi. Tubuh kebangkitan itu kekal abadi. Kita akan menerima mahkota yang tidak akan layu. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sedang dibawa kepada penggenapan hidup yang penuh pengharapan. Di luar Kristus, dulu ketika saya dan saudara belum ada di dalam Kristus, maka hidup kita hidup yang tidak berpengharapan. Hidup yang masih tanda tanya besar untuk masalah akhirat. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, dijamin pasti kita akan menikmati hidup yang penuh dengan pengharapan, dan pengharapan itu akan nyata kelak ketika kita masuk di langit bumi baru, surga yang mulia, terima tubuh baru yang tidak akan mati, tidak akan binasa, dan kita ada di tempat yang penuh dengan damai sejahtera.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kebangkitan Kristus memperbarui nasib kita yang tadinya tidak berpengharapan, lalu kemudian diubah menjadi berpengharapan. Untuk hal apa? Untuk hal akhirat, untuk hal kelak nanti setelah kita tinggalkan dunia. Jadi kapanpun Tuhan mau panggil kita, kita siap, karena Tuhan sudah siapkan tempat yang terbaik bagi kita. Paulus berkata, hidup adalah Kristus. Kita berdoa supaya kita masih dikasih umur panjang, supaya kita bisa berguna dan memuliakan Kristus. Tetapi suatu saat nanti, kalau memang saatnya kita harus kembali kepadanya, kita mati, kita dipanggil olehnya, maka Paulus katakan mati adalah keuntungan. Kenapa? Karena kematian itu membawa kepada penggenapan dari hidup yang berpengharapan itu. Poin yang kedua, saudara, hidup yang berpengharapan. Apa yang dimaksud? Nah, berdasarkan ayat-ayat ini. Maka yang kedua, berdasarkan ayat-ayat kita, hidup yang penuh dengan pengharapan adalah hidup yang ada dalam pemeliharaan Tuhan. Hidup yang ada di dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Saya baca lagi ayat pokok kita, 1 Petrus pasal 1 ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yaitu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, sementara kita menunggu penggenapan poin yang pertama tadi, sementara kita menunggu hidup yang berpengharapan kelak nanti di akhirat. Maka ketika kita ada di dunia ini, kita ada dalam pemeliharaan kekuatan Allah. Tidak usah khawatir dengan keadaan apapun, karena saya dan saudara dipelihara oleh tangan Tuhan yang kuat. Secara manusia kita takut, secara manusia kita khawatir, apalagi dengan adanya wabah corona ini yang berdampak kepada ekonomi. Bagaimana dengan keadaan sekarang ini? Ada banyak orang-orang yang sudah tidak bekerja, ada banyak orang-orang yang pemasukannya merosot. Dunia sedang ketakutan, sedang khawatir. Jangan-jangan nanti akan ada krisis besar, jangan-jangan nanti akan ada krisis pangan, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan menegaskan bahwa kebangkitan Kristus merubah nasib kita dari yang tidak berpengharapan menjadi berpengharapan. Dan berpengharapan yang kedua yang dimaksud oleh firman ini adalah hidup yang dipelihara oleh kekuatan Allah. Jadi hidup kita ini punya pengharapan pasti dan terwujud janji-janji Allah. Saya dan saudara dipelihara oleh kekuatan tangan Allah. Ada banyak cerita di Alkitab. Ketika Bethlehem paceklik keluarga Elimelek pergi ke Moab, justru keluarga ini mengalami persoalan di sana. Tetapi orang-orang yang masih bertahan di Bethlehem, mereka tetap hidup. Meskipun paceklik, tetapi Allah masih pelihara orang-orang di Bethlehem. Allah ingat kepada janjinya. Di situ ada Boaz yang kemudian berjumpa dengan Ruth dan kemudian melahirkan anak-anak selanjutnya. Ada Obed, ada Isai, ada Daud, dan sampai kepada Yesus Kristus. Saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Allah, umat Allah yang ada di Indonesia ini. Meskipun saat-saat ini sedang ada persoalan besar di bangsa kita, bahkan di seluruh dunia, jangan takut. Kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh kekuatan tangan Allah. Kalaupun ada paceklik, kalaupun ada krisis, seperti yang terjadi di Bethlehem, yakinlah kita adalah orang-orang yang masih diperhatikan oleh Allah. Kebangkitannya merubah nasib kita. Kalau saja Yesus mampu bangkit dari kematian, Dia pun mampu membangkitkan perekonomian kita. Dia pun mampu membangkitkan masa depan kita, hari depan kita. Saudara, dua hal itu sudah saya sampaikan. Apa yang dimaksud dengan hidup berpengharapan? Yang pertama adalah dimensi kekekalan kelak.
Yang kedua adalah dimensi masa kini. Kita adalah orang-orang yang beruntung. Kebangkitan Kristus membawa dampak yang luar biasa bagi kita semuanya. Bagian yang berikutnya atau bagian yang terakhir, yaitu respon saya dan saudara. Setelah kita mendengar berita yang menakjubkan melalui kebenaran firman Tuhan ini, setelah kita mendengarkan kabar baik pada kesempatan ibadah ini, bahwa kebangkitan Kristus memperbaharui kodrat kita, kodrat rohani kita. Kebangkitan Kristus memperbaharui nasib hidup kita. Maka apa respon saya dan saudara? Apakah kita hanya cukup mendengar saja dan mengaminkan? Lalu kemudian selesai dan sepertinya tidak perlu melakukan apa-apa? Bagian yang kedua, bagian yang terakhir, tidak kalah penting dengan bagian yang pertama. Inilah yang harus kita lakukan. Inilah respon kita terhadap kabar baik ini. Inilah tanggapan kita terhadap kuasa kebangkitan Kristus yang memperbaharui kita. Yang pertama, saudara, ada dua respon yang ada di dalam ayat-ayat pokok kita. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Apa respon kita? Kita harus tetap percaya dan memuliakan Tuhan. Saya baca ulang 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Petrus berkata, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Artinya apa, saudara? Petrus diberitahu bahwa kebangkitan Kristus memperbarui kodrat rohani, memperbarui nasib, maka Petrus memuliakan Tuhan. Petrus tetap percaya dan mengakui bahwa Tuhan itu mencurahkan rahmat yang besar. Petrus bersyukur dan memuliakan Tuhan bahwa kebangkitan Tuhan itu berdampak positif buat hidupnya, buat hidup saya dan saudara. Oleh karena itu, mari tetap percaya, situasi sesulit apapun. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya sudah kurang lebih 3 minggu tidak beribadah bersama-sama di gereja. Jangan sampai iman kita merosot, jangan sampai percaya kita kendor. Kalau kita dengar berita-berita semakin menakutkan, kalau kita dengar berita-berita yang menunjukkan bahwa wabah ini sepertinya masih lama berhenti, lalu kemudian iman kita menurun, jangan sampai, saudara. Justru inilah ujian bagi iman kita. Inilah ujian bagi percaya kita. Masihkah kita percaya kuat kepada Tuhan bahwa rahmat-Nya besar dalam hidup kita? Masihkah kita berkata, Tuhan Engkau baik? Masihkah kita berkata, terpujilah Tuhan? Melalui kesempatan ibadah ini, firman mendorong kita semua, situasi apapun, kita masih tetap bisa berkata, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kita masih bisa berkata, rahmat-Mu besar. Kita masih percaya kepada Tuhan kita, karena memang rahmat Tuhan besar. Saya dan saudara ada dalam pemeliharaannya. Tetap percaya dan selalu puji Dia. Itu tanggapan kita yang pertama. Tanggapan kita yang kedua atau yang terakhir, respon atau tanggapan kita adalah andalkan hanya Tuhan Yesus saja. Saya baca ayat-ayat pokok kita kembali, 1 Petrus 1 ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Respon yang kedua adalah supaya saya dan saudara selalu ada dalam kekuatan Allah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kebangkitan Kristus memperbarui nasib kita. Nasib apa? Nasib hidup di masa kini, nasib hidup selama di dunia. Seperti apa? Saya dan saudara dipelihara Tuhan secara ajaib. Dipelihara oleh apa? Kekuatan kuasa-Nya. Dipelihara di dalam kekuatan Allah. Berarti respon kita yang kedua,
kita harus selalu di dalam Allah. Kita harus selalu pro kepada Allah. Kita harus selalu tertuju kepada Allah. Kita harus selalu mengandalkan Allah. Respon yang pertama tadi percaya, memuji Dia. Iman kita tidak merosot, iman kita tetap. Untuk yang kedua ini, lebih tegas lagi, kita mengandalkan hanya kepada Tuhan saja. Ada banyak orang-orang yang mengaku beriman, ada banyak orang-orang yang mengaku percaya, tetapi ternyata hidupnya sudah kurang mengandalkan Tuhan. Mereka lebih mengandalkan otak mereka. Mereka lebih mengandalkan teknologi. Mereka lebih mengandalkan pengalaman-pengalaman mereka. Mereka lebih mengandalkan strategi-strategi yang mereka miliki. Mereka lebih mengandalkan harta milik, aset, benda-benda materi, kemewahan, dan lain sebagainya. Mereka banyak yang mengandalkan jabatan-jabatan, padahal mereka adalah orang-orang percaya. Saudara, masalah mengandalkan Tuhan atau tidak, itu dari hati kita dan Tuhan tahu. Saat-saat ini, ada banyak orang yang sudah menyadari bahwa ternyata benda-benda kemewahan tidak bisa menolong mereka dari wabah corona. Wabah corona bisa mengena siapapun, bahkan orang-orang yang kaya, bahkan orang-orang yang memiliki rumah-rumah mewah dengan tingkat keamanan yang tinggi, bahkan juga kesehatan mereka bagus. Mereka mengandalkan uang mereka untuk supaya kesehatan mereka bagus. Tetapi ada juga di antara mereka yang terkena. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, saat-saat ini dunia sudah mulai menyadari teknologi belum bisa membendung virus corona. Otak kepintaran manusia belum bisa membendung virus corona. Uji-uji dari vaksin, uji-uji dari obat saat ini masih dilakukan dan belum ketemu melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita semuanya mau ingat bahwa hanya Tuhan saja yang kita andalkan. Semua yang ada di dunia ini cuma sarana. Semua yang ada di dunia ini cuma alat. Andalan kita cuma Tuhan. Rajin-rajinlah berdoa. Rajin-rajinlah bergandeng tangan di tengah-tengah keluarga. Bangun mesbah untuk berdoa kepada Tuhan. Saat-saat ini dunia hampir menyerah. Kepintaran mereka tidak mampu mengatasi corona. Teknologi yang canggih masih belum mampu mengatasi corona. Uang yang banyak belum mampu mengatasi corona. Semua harus kembali kepada Tuhan. Dia yang harus kita andalkan. Kekuatan Tuhan mampu untuk menolong saya dan saudara. Terbukti dia bangkit dari kematian, berarti kuasanya hebat, kekuatannya hebat. Maka dia pun juga mampu menolong setiap persoalan kita. Andalkan dia. Itu respon kita yang kedua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesempatan yang indah ini, firman Tuhan mengajak kita semuanya untuk kita selalu berbangga, memuji, memuliakan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Dia satu-satunya pribadi yang bangkit dari kematian. Sampai hari ini Dia hidup. Dia bangkit pada hari yang ketiga, Dia naik ke surga, dan Dia akan datang kembali menjemput saya dan saudara. Kita harus terus berbangga dan memuliakan Dia. Kita harus tetap percaya kepada Dia. Karena hanya Dia yang terhebat melebihi segala-galanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, andalkan Dia dalam segala hal. Kita mau selalu berkata, Tuhan, tanpa Engkau saya tidak mampu melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan saya akan kalah, saya akan menyerah. Hanya Engkau yang kuandalkan, karena terbukti kuasa-Mu hebat. Karena Engkau bangkit dari kematian, membuktikan bahwa kuasa-Mu hebat. Saya mau terus berlindung dalam kuasa-Mu. Saya mau terus ada di dalam pribadi-Mu yang hebat itu. Kita akan nikmati kuasa Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Kita akan nikmati kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan pembaruan-pembaruan yang sudah saya jelaskan tadi nyata selalu dalam hidup kita semua. Saudara, demikianlah firman Tuhan dalam kesempatan ibadah, peringatan dan perayaan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus tetap semangat. Kita harus selalu bersyukur, berbangga, wartakan bahwa Yesus sudah bangkit. Kuasanya hebat,
dan kuasanya itu dinyatakan untuk saya dan saudara. Kuasanya itu diperuntukkan bagi kita. Kita sudah diperbarui dalam dua hal tadi. Muliakan Dia, jalani hidup dengan penuh sukacita, dengan penuh keyakinan. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan kita. Dia sudah bangkit dari kematian. Saudara, firman Tuhan sudah saya sampaikan. Firman Tuhan sudah kita pahami, dan firman Tuhan terus bekerja dalam hidup kita semuanya. Kita bersyukur kalau hari-hari ini Tuhan masih mau menyatakan firman-Nya kepada kita semua. Kalau hari-hari ini Tuhan masih menyatakan isi hatinya kepada kita semuanya, kita masih bersyukur. Artinya apa? Kita masih diberi nafas hidup. Kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan saya akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Dan kita juga berdoa bersyafaat untuk bangsa dan negara kita, Indonesia tercinta. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tertanam dan bekerja dalam hidup kami. Firman-Mu memberikan kekuatan dan damai sejahtera. Firman-Mu menghilangkan kekhawatiran, ketakutan. Firman-Mu membuat kami semakin mantap dan bangga percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Hebat pribadi-Mu, hebat kuasa-Mu. Engkau andalan kami satu-satunya. Sertai seluruh jemaat Tuhan, warga gembala GPDI Sekinah Thoman, dalam perjalanan pelayanan, dalam keluarga, dalam pergumulan apapun. Tuhan beri jalan keluar kemenangan dan pertolongan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia tercinta. Rahmat-Mu tetap dinyatakan. Ada maksud Tuhan yang indah yang harus tercapai di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami yakin maksud-Mu terbaik bagi kami semua. Segera Kau lakukan wabah ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kalau memang Tuhan masih izinkan wabah ini ada, beri kekuatan, beri kemampuan, beri jalan keluar. Kami mau tetap andalkan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan tahu kekuatan kami, Tuhan tahu kekuatan bangsa ini, Tuhan tahu kekuatan para pemimpin bangsa ini. Engkau tidak akan mengizinkan segala sesuatu yang negatif melebihi kekuatan kami semua. Engkau segera memberikan jalan keluar yang terbaik untuk persoalan yang sedang dialami oleh bangsa dan negara kami. Karena Engkau sayang kepada Indonesia. Terima kasih Tuhan yang menjadi doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ibadah kita sudah mau di penghujung ibadah kita. Kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Ya, puji Tuhan saudara, kalau hari ini kita masih kebaktian dalam cara online ya, dan hari ini juga kita dilayani oleh Pendeta Denny Lumempau. Terima kasih untuk Bapak Denny Lumempau yang sudah memberikan kita satu firman Tuhan yang sungguh indah. Dan untuk satu minggu ke depan acara gereja juga untuk pertengahan minggu dan kaum muda juga diadakan, dan kita akan kembali pada hari Minggu depan juga dalam satu acara kebaktian online juga. Untuk persembahan, diakonia, janji iman, saudara-saudara dapat lakukan dengan cara transfer seperti yang sudah diinformasikan juga via WA Group, nanti akan di-share kembali. Puji Tuhan, selamat Paskah. Haleluya. Di masa seperti saat sekarang ini kita perlu berdoa bagi bangsa kita. Kita perlu berdoa buat pemimpin kita. Kita perlu berdoa buat teman-teman kita semuanya. Haleluya. Sudah
kita tundukkan kepala pada saat pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk rangkaian ibadah pada hari Minggu tanggal 12 April. Kiranya seluruh jemaat Shekinah Tomang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah merasakan pemeliharaan. Kami sudah merasakan jamahan Tuhan. Ada kekuatan yang baru ya Tuhan pada saat ini. Di rumah kami masing-masing. Kami dapat bersekutu bersama dengan anggota keluarga. Kami masih dapat beribadah ya Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri dalam hidup kami. Memperingati hari Paskah pada saat ini ya Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Setelah kami mendengar firman Tuhan, jiwa dan roh kami diperbaharui dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa di surga, memberkati hamba-Mu yang sudah melayani kami lewat pemberitaan firman Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Denny Lumempau dalam tugas pekerjaannya sebagai gembala sidang, tugas-tugas organisasi, sebagai seorang dosen dan guru dimanapun dia berada. Keluarganya diberkati oleh Tuhan. Pelayanannya Tuhan akan terus tambah-tambahkan, dan Tuhan singkapkan lebih banyak lagi firman Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Demikian kami semua yang ada, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, sampai kaum bapak, kaum ibu, kami yang bersekutu di rumah kami masing-masing pada saat ini. Biarlah kami selalu merasakan jamahan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya lewat ibadah kami di rumah kami ada berkat yang Tuhan sediakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kasih anugerah Tuhan selalu dilimpahkan. Seisi pastori gereja Shekinah Tomang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari ibu gembala, para pelayan majelis staf gembala, dan kami semua sidang jemaat Tuhan. Oh Bapa, biarlah hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, hari yang penuh dengan damai sejahtera, karena Engkau ada, lahir, mati, dan bangkit. Oh Bapa, dan Tuhan akan membawa kami untuk hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kehadiran sidang jemaat-Mu lewat ibadah online pada pagi siang hari ini. Engkau Allah yang memberkati setiap persembahan, bahkan juga korban milik Tuhan yang dikembalikan. Tuhan yang membalas berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Besok kami akan beraktivitas ya Tuhan, baik yang bekerja di rumah, yang belajar di rumah, dalam segala kegiatan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah Immanuel, Allah yang beserta dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini dengan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Turunlah rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penghiburan, damai sejahtera dari kuasa Roh Kudus turun ke atas hidup kita semua, menjadi bagian hidup kita saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Bapa, terima kasih.
terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam tangguh, salam hormat dan sukses dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan.